Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan sahibul fadilah was siyadah, dan saya cintai dan saya muliakan dan saya patuhi Syekhuna, guru kita bersama, Ande Guruta, Baqiyatus Salaf, sisa ulama salaf di Sulawesi Selatan, ad-da'i ilallahi qawlihi wa fi'lihi, yang menyeru ke jalan Allah dengan ucapan maupun dengan perbuatan beliau, hadir di tengah-tengah kita di usia beliau yang sudah sepuh, Tuan Guru pengasuh Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad, Syekhuna Al-Alim Al-Zahir wal Batin, Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajidi LCMA rahimahullahu ta'ala, asallallahu baqa'ahu fi sihhatin wa afiyah wa salamah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya orang tua kita. Semoga yang hadir senantiasa mendapat madaduhu, madadnya, barakatuhu, berkahnya, fi kulli lamhatin wa nafas, setiap detik, setiap tarikan nafas. Semoga keberkahan beliau mengalir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Para dewan guru, para dewan masyayikh yang saya muliakan dan saya hormati, penyelenggara daripada Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus selaku penyelenggara utama yaitu Iksan Disia, Ikatan Santri di luar Sulawesi dan Papua. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan menyelenggarakan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, patut dibanggakan. Dan yang menyelenggarakan patut berbangga karena yang diadakan adalah berhubungan dengan Sayyidul Makhlukat, pemimpin para makhluk Allah Subhanahu wa taala.
yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah Iksan Disia telah menyelenggarakan Isra Mi'raj Nabi, Maulid Nabi. Ini satu tanda alamah bahwasanya orang yang berhubungan dengan orang besar, mengadakan acara yang berhubungan dengan orang besar, insya Allah yang mengadakan juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah keberkahan Isra Mi'raj tidak hanya milik Iksan Disia, tapi seluruh yang hadir, kampus 1, kampus 2, kampus 3, insya Allah semua mendapat keberkahan pada hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terus terang Al-Fakir hadir di tempat ini. Saya punya keyakinan saya tidak akan bisa berdiri di tempat ini kecuali ada restu dari para masyayikh Mangkoso, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Salah satu yang pengalaman ingin saya ceritakan, hubungan ini tidak terjadi begitu saja, tapi ada hubungan yang tidak diketahui oleh orang. Al-Fakir kalau melintas dari Maros melewati Barru, maka mobil saya pasti singgah berhadapan dengan makamnya Guru Tambodale. Itu bisa menjadi bukti orang-orang yang sering ikut kami. Lari atas dari Maros mau ke bawah atau dari bawah mau ke atas, pasti singgah berjejer dengan melihat beliau Syekhuna Al-Arif Billah, Syekhuna Kiai Haji Abdurrahman Tambodale radhiyallahu anhu, dan makamnya guru kita Al-Allamah Kiai Haji Amri Said radhiyallahu anhu, dan yang di sampingnya lagi Tuanta siapa itu? Petas oke. Haji Muhammad Yusuf Mandasale. Yang jelas lewat mobil berhenti, kalaupun tidak turun mobil berhenti, Fatihah doa, Ikhlas, Muawwidzatain, ayat kursi baca, lalu dihadiahkan. Setelah itu didoakan, minta ambil berkahnya dan mendoakan seluruh pesantren di Mangkoso. Ini saya tidak bermain-main, ini saya amalkan setiap kali saya melewat. Dan itu hubungan rohani inilah yang menjalin hubungan kita secara jasadiah pada hari ini. Dan semoga kita semua dikumpulkan di akhirat bersama Guru Tambodale. Amin. Karena setahu saya di Sulawesi Selatan ini ulama yang masyhur bil wilayah wal karamah wal ilm, ulama yang di Sulawesi Selatan di akhir Syekhul Mutaakhirin, guru ulama-ulama di masa akhir di Sulawesi ini, mencakup seluruh Sulawesi, bukan hanya Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan al-masyhur bil wilayah dengan kewalian, wal karamah dan karamah, wal ilmi dan ilmi, wal adab dan adab, wad dakwah dan dakwah. Itu adalah Syekhuna Guru Kiai Haji Abdurrahman Tambodale. Dan itu beliau bukan hanya milik DDI Mangkoso, tapi beliau adalah milik seluruh umat Islam, khususnya yang ada di Sulawesi. Jadi saya harap kita yang hadir jangan sampai ikatan ruhani dengan para masyayikh kita terputus. Ketika kita mengadakan Isra Mi'raj hari ini, itu menandakan kita ada ikatan rohani dengan Rasulullah SAW. Dan ketahuilah, ikatan kepada Rasulullah tidak akan terjalin baik jika seseorang tidak punya ikatan dengan para guru dan para ulama. Apabila orang sudah membuka ikatan yang kuat dengan para masyayikh, para guru, siapapun itu ulama, walaupun kita tidak pernah belajar kepada ulama itu, tapi dia adalah orang yang berdakwah di jalan Allah. Kita menjalin ikatan,
Maka ketika murid membuka ikatan hati dengan gurunya, dengan berdoa, mendoakan, menjalin ikatan rohani, maka akan terbuka pintu hubungannya dengan Rasulullah SAW. Dan saya yakin Iksan Disia bisa mengadakan Isra Mi'raj pada hari ini karena hatinya telah terjalin kuat dengan para masyayikh DDI Mangkoso. Semoga ikatan ini tetap terjaga sampai ajal menjemput kita semua. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah. Kalau min haitsul ilmi saya tidak layak di sini. Kalau dilihat ilmu, saya tidak layak di sini. Wa min haitsul ibadah, segi ibadah saya pun tidak layak duduk di sini. Wa min haitsul adab, dari segi adab saya pun tidak layak duduk di sini di hadapan guru Kefari. Tetapi imtizalan lil amr, tapi adalah perintah harus kita adakan. Anggap saja saya adalah orang yang dipaksakan untuk berdiri di sini, padahal tidak layak untuk berdiri di hadapan beliau. Semoga dengan pandangan beliau kepada kita hari ini membawa nazrah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di mana ini? Apa bahasanya? Spanduk ya. Tertulis menghadirkan apa itu? Isra Mi'raj dalam diri santri. Qala ba'dul arifin, sebagian orang yang ma'rifah kepada Allah, orang-orang yang soleh. Beliau mengatakan, lamma urija bihi sallallahu alaihi wasallam, lama usriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diperjalankan, wa urija bihi ila samawatil ula, dan diangkat sampai ke tempat yang tertinggi, hatta ra'a rabbahu, sehingga dia melihat Tuhannya Allahu jalla jalaluhu. Ketika melihat kepada Tuhannya, menurut qaul Abdullah bin Abbas, melihat dengan mata kepalanya, melihat kepada Allah ketika Isra wal Mi'raj, ahabba an la yakhruja min tilkal halah. Beliau ketika hadir diberangkatkan Isra wal Mi'raj dan melihat kepada keagungan Tuhannya Allahu jalla jalaluhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ingin tidak keluar dari hadrah itu. Sangat ingin tidak meninggalkan tempat itu. Sangat ingin tidak mau berhenti berada di tempat itu. Ahabba alla yakhruj min tilkal halah. Dia tidak ingin keluar dari keadaan itu, dari kenikmatan yang dia rasakan ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halal lati syahidtaha al-an aj'aluha laka fi salatik, aj'aluha laka fi salah. Kelezatan, kenikmatan yang kau rasakan wahai Muhammad di saat ini ketika kau dimi'rajkan di tempat ini, di saat ini, kenikmatan yang kau rasakan, lazzatul munajah, lazzatul musyahadah yang kau saksikan, yang kau nikmati, aku akan meletakkan nikmatnya Isra Mi'raj di dalam salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang santri yang ingin menghadirkan Isra Mi'raj dalam dirinya, maka hendaknya di dalam salat dia hadir di dalam mengerjakan salat. Itu yang pertama. Allah meletakkan nikmatnya Isra Mi'raj ada di dalam salat. Maka orang mukmin yang ingin merasakan nikmatnya Isra wal Mi'raj yang dia adakan, yang diberikan kepada Rasulullah, maka lakukan salatmu, lakukan salat dengan adabiha, dengan adabnya, wa syurutiha, syurutnya, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa adabiha, dan adab-adabnya. Maka dari itu semua akan memunculkan nikmatnya Isra Mi'raj yang diadakan, yang diperjalankan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita yang hadir ingin merasakan nikmat, ingin menghadirkan Isra Mi'raj, yang pertama
dirikan sholat, tunaikan sholat, tegakkan sholat, adab, syarat, rukun, tata keramanya, kerjakan dengan baik. Bila engkau sudah merasakan nikmatus sholat, kenikmatan sholat, ketagihan sholat, rindu dengan sholat, maka disitulah engkau akan merasakan percikan-percikan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari Isra Mi'raj, maka beliau di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, bila dia bertemu dengan sahabat Bilal bin Abi Rabah, arikna biha ya Bilal. Bilal, kalau kau kumandangkan azan, maka hatiku menjadi tenang, karena di saat kau kumandangkan azan, di saat itulah aku berjumpa, merasakan kenikmatan Isra Mi'raj yang ku rasakan di zaman dahulu ketika aku dimi'rajkan. Ketika sholat, kenikmatan itu kembali kepadaku. Ini sholat. Nah, kalau khusyuk maki sembahyang, nikmat maki sembahyang, berarti ada percikan Isra Mi'raj dalam diri kita. Tabe-tabe ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengutip pendapat Aba Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama salaf yang meninggal tahun 215. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, wa kana salaf yu'azzuna anfusahum salasa ayyam idza fatathumut takbiratul ula ma'al imam, wa yu'azzuna anfusahum sab'ata ayyam idza fatathumul jamaah. Ini juga dikutip oleh Al-Imam Al-Khatib Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Beliau mengatakan, para ulama salaf, ulama rioloah, bukan salaf modern yang sekarang ini, salaf yang benaran dan dulu, bukan yang salaf-salaf yang mengaku salaf tuh, salaf yang dulu, salaf hakiki. Nah, sekarang banyak salaf KW, mengaku salaf tapi tidak berakhlak salaf. Para ulama salaf di zaman dahulu, kata beliau, mentakziah diri mereka, tetangga mereka bertakziah apabila ada orang tertinggal takbiratul ula bersama imam, ditakziahi 3 hari. Ditakziah itu amanah, takziah dihibur karena dapat musibah atau sabur wa tasliyah. Kalau ada orang meninggal, kita datang takziah. Berapa hari biasanya? 3 hari sampai 7 hari. Kalau ada kita di Nusantara sampai 7 hari. Ditakziah, dihibur, sabar ki, dapat musibah insyaallah Allah. Orang dulu ditakziahi bukan hanya karena meninggal keluarganya, tapi ketika dia tertinggal takbiratul ula bersama imam, masbuk ketika sholat, ditakziahi 3 hari takziahnya. Rombongan jamaah mengunjungi, sabar ki masbuk kita nih, tuh sabar ki, insyaallah jangan diulangi lagi. Sabar ki, takziahi. Karena Nabi dalam hadisnya telah dikatakan likulli syai'in safwah wa safwatus likulli syai'in safwah wa safwatus shalat takbiratul ula mal imam. Segala sesuatu ada intisarinya, dan intisarinya salat itu adalah takbiratul ula bersama imam. Bila imam sudah takbir, maka dia segera mengikuti imam bertakbir. Tapi jangan bersamaan takbirnya imam. Kalau bersamaan dengan takbir muqaranatut takbir ma'al imam la yasih. Kalau bersamaan takbirnya dengan imam belum selesai takbir, dia sudah takbir juga, enggak sah. Tunggu imam selesai sampai akbar, Allahu akbar, baru kita lanjut takbir. Al-mubadarah bittiba'il imam, menyegerakan mengikuti imam adalah termasuk kesunatan dalam kesempurnaan sholat. Orang dulu kalau tertinggal takbiratul ula, ditakziahi 3 hari, dihibur 3 hari.
sabar kita tertinggal kita dong anu, oh masya Allah. Kalau sekarang dah tidak sholat lagi, tidak ada orang hibur tidak merasa itu penyesalan, tidak merasa itu adalah musibah. Tapi kalau hilang jaringan internetnya, musibah. Baru 5 menit hilang jaringan, tidak ada jaringan. Tapi jaringan sholatnya putus 10 tahun dengan Allah, tidak ada pusing. Padahal dikatakan summiya sholat li'anna sholat silatun bainal abdi wa rabbi. Kenapa sholat disebut dinamakan sholat? Karena sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbi, karena kesambungan antara hamba dengan Allah adalah sholat. Fa idzan qata'ati sholat in qata'ati silah. Kalau sholatnya putus, hubungan sinyalnya dengan Allah putus. Bila sholatnya nyambung, maka akan sambung hubungannya dengan Allah. Ada orang jaringan internet hilang sekejap, pusing 7 keliling cari jaringan manja pohon. Tapi hilang jaringan sholatnya 10 tahun, 1 tahun, 20 tahun, tidak ada yang cari. Jaringannya di mana tidak ada yang cari. Seakan-akan bukan musibah. Nah, kalau ingin menghadirkan Isra Mi'raj dalam diri kita, cari kenikmatan sholat. Bila kenikmatan sudah sholat ada dalam diri kita, maka kenikmatan Isra Mi'raj Nabi ada dalam diri kita. Nah, makanya hadirin yang dirahmati Allah, itu kalau tertinggal takbiratul ula. Makanya di Madinah ada ulama min fuqaha'il Madinah, ahli fikihnya kota Madinah. Bahkan dikatakan satu riwayat, afdalut tabi'in, paling afdalnya tabi'in adalah dia, Sa'id ibn al-Musayyib. Ada yang membaca Sa'id ibn al-Musayyib. Salah satu ahli fikih kota Madinah, Sa'id ibn al-Musayyib. Ada yang membaca Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau menantunya Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Dijelaskan oleh Al-Imam Muhaddisul Haramain Asy-Syarifain, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah, guru para ulama Nusantara yang belajar kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengutip dalam kitab beliau, Sa'id ibn Musayyib itu 40 tahun tidak pernah tertinggal berjamaah. Dan arba'ina sanah la tafuthul takbiratul ula ma'al imam. 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula sama imam. Dan 40 tahun tidak pernah masbuk. Wa ma azana muazzinun fil masjid illa wa huwa fil masjid. Tidak dikumandangkan azan kecuali dia sudah ada di masjid sejak 20 tahun. Jadi depa dibangi di masjid, engkan di masjid. 40 tahun enggak pernah masbuk. 40 tahun. Kita 40 tahun belum pernah sholat. Bagaimana? Padahal tiap tahun hadir Isra Mi'raj. Lari kemana Isra Mi'rajnya itu? Tiap tahun hadir Isra Mi'raj tapi tidak pernah sholatnya ada. Berarti lari kemana Isra Mi'raj? Kalau orang hadir Isra Mi'raj tidak membawa sholat, maka pulang membawa kue itu. Sama dengan orang hadir maulid. Kalau orang pulang hadir maulid tidak bawa akhlak Nabi, maka pulang bawa songkol gitu. Paling tidak Iksan Lizia ini yang mengadakan ini, paling tidak ketika pulang, orang pertama yang menegakkan sholat, karena dia mengadakan Isra Mi'raj. Karena biasanya santri tapi lompo guru, biasanya santri kalau liburan libur tong sembahyangnya. Ada tong yang begitu. Kecuali yang mondok umur 7 tahun pulang tidak sembahyang, lah baksa bidzalik, nggak apa-apa. Hanya saja tetap dianjurkan untuk sholat. Tapi kalau yang sudah minal balikin, orang-orang yang sudah balik, minal muhtalimin, yang sudah balik taklif, tidak ada tempat untuk tidak mengerjakan sholat di dalam Islam. Nah, kemudian kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, wa yu'azuna anfusahum sab'a ayyam, ditakziahi 7 hari 7 malam dihibur kalau dia fatathumul jamaah, tertinggal sholat jamaah. Jadi kalau jamaah tertinggal 1 kali, maka ditakziahi 7 hari. Jadi orang dulu itu
Kalau tertinggal sholat, kurang perhatian sholat, musibah besar. Kalau sekarang tertinggal sholat bukan musibah besar menurut mereka. Makanya dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat Badui sholat berjamaah dengan Rasulullah, ontanya diikat di luar masjid. Falamma sholat insarafa, ketika sudah sholat dia berpaling dari masjid keluar. Ketika sampai di luar masjid, ontanya sudah hilang. Kabur ontanya, menangis. Bakawa, menangis sampai orang yang di masjid, para sahabat keluar dari masjid. Iga rumah teri. Apanya hilang itu? Keluar menangis. Rasulullah sampai juga kata, siapa menangis itu? Kerasnya matinya menangis. Akhirnya Nabi keluar menghampiri. Karena malah kata, kenapa kau menangis? Katakan, doa ibili ya Rasulullah. Hilang ontaku wahai Rasulullah. Hah? Hilang ontamu? Lalu kata Rasulullah SAW, azunnuka qad fatatka takbiratul ulama 5 wa azunnuka fatatal jamaah. Saya kira kamu itu menangis karena tertinggal berjamaah, atau karena tertinggal masbuk, atau karena kamu ini tertinggal takbiratul ula bersama imam, sehingga kamu menangis karena tertinggal fadilah itu. Heran yang Badui ini. Ya Rasulullah, hal takbiratul ula ma'al imam khairu min ibili? Apakah takbiratul ula bersama imam, setelah imam takbir kita langsung takbir ya Rasulullah? Apakah itu lebih baik dengan ontaku ya Rasulullah? Karena kita tahu onta itu harta orang Arab yang paling mahal. Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran kita dianjur untuk bertafakur dengan hewan onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Karena mengandung kelebihan dalam diri onta sehingga kita dianjurkan bertafakur. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita tidak dianjurkan bertafakur afala yanzuruna ila afanza kaifa khuliqat fajru kaifa khuliqat ila onta ilal ibili kaifa khuliqat. Karena onta memiliki keistimewaan. Di dalam tafsir dikatakan onta itu bagaimanapun berat bebannya, kalau menginjak orang tidak akan sakit yang diinjak. Bisa dicoba nanti kalau pergi umroh cari onta, suruh onta naik injaki, sakit apa tidak? Kalau tidak sakit berarti betul yang ada di tafsir itu. Itu salah satu keistimewaan onta, bagaimanapun beban beratnya, kalau ada naik injak tidak sakit. Nanti coba amalkanlah kalau pergi umroh. Baduinya heran, apakah sholatku itu lebih baik? Apakah takbiratul ula bersama imam lebih baik daripada ontaku ya Rasulullah? Khairum min ibilika wa min mil'il ardi ibila. Lebih baik daripada ontamu yang cuma satu, dan lebih baik daripada bumi ini yang dipenuhi dengan onta. Masih lebih baik lagi takbiratul ula bersama imam. Subhanallah, la ilaha illallah. Jadi orang dulu sangat iktina bis sholat, sangat memperhatikan sholat, sangat mengidolakan sholat, karena sholat, kesenangan sholat adalah warisan Nabi Muhammad, adalah warisan oleh-oleh daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah dikutip bahwasanya ada seorang tabi'in namanya Ar-Rabi bin Khaitham. Ar-Rabi bin Khaitham ini muridnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini awwalu man jahara al-Quran di Makkah. Orang pertama yang mengeraskan bacaan Al-Quran di Makkah, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahibu siwaki Rasulillah, yang mengatur siwaknya Nabi Abdullah bin Mas'ud. Na'lai, sandalnya Rasulullah dia yang ngatur. Kemana-mana Rasul ada Abdullah bin Mas'ud khidmah kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud itu punya murid namanya Rabi bin Khaitham. Rabi bin Khaitham ini kalau datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ngetuk pintu, kata istrinya, "Ja'a sahibukal a'ma." Ja'a sahibukal a'ma. Nah bilang istrinya, "Wahai, itu teman tak di luar yang buta datang." Padahal dia tidak buta. Rabi bin Khaitham ini tabi'in tidak buta, tapi istrinya mengira dia buta. Istrinya Abdullah bin Mas'ud.
Kalau datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketuk pintu, nah, ya sahibu kalama, datang itu muridmu yang buta. Padahal tidak buta. Kenapa bisa? Karena Rabi bin Khaisam itu orang yang terkenal teduh, kalau jalan selalu menunduk, sehingga orang mengira dia buta. Menjaga pandangan. Kalau kita ini kemana-mana pandangan, dilihat semua. Rabi bin Khaisam dari menjaganya pandangan, tarku fudulin nazar, meninggalkan banyak memandang, jadi dia fokus. Jadi istrinya Abdullah Mas'ud mengira dia buta dari menjaganya pandangan. Nah, Rabi bin Khaisam ini suatu ketika dia sholat, Allahu Akbar, sholat sunnah, ya asari, datang paluka pencuri, keluar Makassar. Apa bahasa Bugisnya paluka? Hah? Sama nih? Apa? Al-khilafu lafziyun wa ma'nahu wahid. Lafadznya yang berbeda tapi maknanya satu. Sama-sama sari, pencuri. Rabi bin Khaisam salat. Datang pencuri. Ba'akhadha farasahu. Pencurinya mengambil kudanya. Kalau sekarang motornya. Tetap salat. Orang-orang teriak, "Ya Rabi, ya Rabi, ya Rabi." Wan nasu yad'una alaih. Orang-orang sekitarnya melihat orang mengambil kudanya, meneriaki, "Diambil kudamu, diambil kudamu." Sembahyang. Tidak berhenti sembahyang. Falamma sholat, ketika dia sudah sholat, falamma sarafa min sholati, ketika dia sudah selesai sholat, lalu ditanya oleh orang, "Apakah kamu tidak melihat tadi ketika kudamu dilepas?" Kata beliau, "Laqad ra'aituhu hina atlaqahu." Saya melihat dia waktu dia melepas kudaku. Terus bagusnya kamu pergi ambil, kamu cari orang yang tadi pergi ambil kudamu. Lalu dia mengatakan, "Kanat sholati ahabba ilayya minal faras. Huwa minhu fi hilli." Salatku lebih kucintai dari kudaku. Sekarang ku halalkan kudaku, biar ini ambil. Yang penting bukan salatku ambil. Dari senangnya salat, biar kudaku yang diambil. Yang penting bukan salatku yang diambil. Silakan kudaku tidak diambil, saya halalkan. Yang penting bukan salatku yang hilang. Itu Rabi bin Khaisam. Dari cintanya kepada salat, dari memahaminya daripada apa yang dibawa Nabi ketika Isra Mi'raj, sehingga dia memberikan apapun asal sholatnya tidak hilang. Kalau kita sekarang apapun bisa kita ambil, meskipun yang dikorbankan adalah sholat, tidak apa-apa. Kalau bilang bos, kalau kau bisa sembahyang, pecah kau, tinggalkan sholat, diambil. Rabi bin Khaisam, sahabat Nabi, murid dari sahabat Nabi SAW, demi sholatnya dia rela ketinggalan hartanya yang mahal, yaitu kudanya. Ayo coba-coba kalau ada di sini. Motor tak ada, ambil sembahyang sunnah ki. Dia juga ambil motor mah, tidak halal deh. Yang penting bukan sholat pun ambil, jarang-jarang ada kayak. Kalau ada mi iksan di sia yang seperti itu luar biasa. Berarti nak hadirkan betul mi makna Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat. Karena mengerti menghadirkan Isra Mi'raj itu sangat luas dan tidak bisa dihadirkan seluruh apa yang terkandung dalam Isra Mi'raj kalau tidak mengerjakan sholat. Bila orang sudah menegakkan sholat, seluruh hikmat Isra Mi'raj ada dalam dirinya. Seorang sahabat Ansor, shalla fi ha'iti naqlin lahu, sholat di kebun kormanya. Sholat di kebun korma. Ketika sholat di kebun kormanya, apa yang terjadi? Namanya kebun, banyak burung-burung. Faja'alatit tayr tatiru min syajaratin ila syajarah. Faja'ala yanzuru ilaiha. Maka dia melihat ada burung-burung berterbangan satu pohon ke pohon, mengeluarkan suaranya yang indah dari satu pohon terbang ke pohon lain. Lalu dia memandang sekilas kepada burung yang terbang itu. Sahabat Ansor ini sedang sholat sunnah di kebunnya, dia melihat burung terbang dari satu pohon ke pohon, terpesona dengan melihatnya seketika. Fa'alhahu dzalika min syai'in an sholati, fa'alhahu dzalika bi syai'in an sholati. Dia
terlalaikan sedikit min syai'in fi salatihi, sedikit dari salatnya gara-gara melihat kepada burung yang terbang. Ada sedikit dia lalai dalam salatnya. Sedikit aja lalu dia kembali ke dalam salatnya gara-gara burung yang terbang. Fasyaqqa dzalika, dia merasa hal itu menyakitkan. Kenapa saya bisa lalai sedikit di dalam salatku tadi gara-gara burung ini dan kebun ini? Maka beliau mengatakan faja'ala dzalikal haid kullahu fi sabilillah, maka dia menginfakkan, mensedekahkan seluruh kebunnya di jalan Allah gara-gara kebunnya dan isinya yang melalaikan dia dalam salatnya. Kusedekahkan ini kebunku, kusedekahkan ini isinya semuanya untuk fuqara lil muslimin, gara-gara kebun ini dan isinya telah melalaikan saya sedikit dalam salatku. Begitu senangnya orang dulu kepada salat, apapun yang mengganggu akan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, la ilaha illallah. Bela-bela sekali, sangat jauh kita dengan para orang dulu yang sangat mengerti kandungan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ketika diangkat berjalan di atas burak, apa kata Jibril? Inzil hahuna, turun di sini wahai Muhammad. Fasalli, lalu salat. Fafa'ala, lalu Nabi mengerjakan salat. Faraqiba, lalu menaiki lagi burak. Kemudian Jibril mengatakan, atadri aina sallaita? Tahukah kamu Muhammad di mana kamu salat? La adri ya Jibril, saya tidak tahu ya Jibril. Sallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Kamu salat di Thaibah dan kamu akan hijrah di tempat ini, kata Jibril alaihi salatu wassalam. Salat, transit lagi berangkat. Lalu Jibril mengatakan, inzil, turun wahai Muhammad. Maka turun lagi burak. Fasalli, salat wahai Muhammad. Fafa'ala, lalu Nabi mengerjakan salat. Kemudian setelah salat lalu berangkat lagi, faraqiba, naik lagi menaiki burak. Kemudian lagi Jibril mengatakan, atadri aina sallaita? Tahukah kamu Muhammad di mana kamu salat? La ya Jibril, saya tidak tahu Jibril. Maka sallaita bi bahrin bi baiti lahmin haitsu wulida Isa. Kamu salat di sebuah kampung, sebuah daerah namanya Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tabarruk. Kemudian berangkat lagi, lalu mengatakan inzil hahuna, turun di sini, fasalli, salat, fafa'ala, lalu dia mengerjakan salat. Kemudian berangkat lagi, lalu dikatakan, atadri aina sallaita? Kamu tahu kamu Muhammad di mana kamu salat? La ya Jibril, saya tidak tahu. Sallaita inda syajarati Musa, kamu salat di pohon yang pernah dinaungi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ketika keluar dari Mesir, takut dari kejaran Fir'aun, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Syajarah Musa berteduh di bawah pohon dalam keadaan haus, tidak punya makanan, tidak punya ini, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendamping. Tiba-tiba dia membaca ayat Allah dalam surah Al-Qasas. Apa ayatnya itu? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia mengucapkan doa itu. Rabbi inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku ya Allah. Inni fakirun lima Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Ketika itu Nabi Musa dalam keadaan haus. Maka datanglah putrinya Nabi Syuaib, mengundang dia untuk datang ke rumah Nabi Syuaib. Dikawinkan dengan putrinya Nabi Syuaib, dapat makanan, dapat pekerjaan. Jadi kata ulama, istifadah dari ayat ini, kalau mau cepat jodohnya terbuka, iksan disia atau yang hadir, mau cepat terbuka jodohnya, baik jodoh pekerjaan, jodoh pendamping hidup, baca doanya Nabi Musa. Apa doanya Nabi Musa? Itu tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau yang membaca susah pekerjaan, insya Allah mudah pekerjaan. Kalau yang membaca jomblo, insya Allah dapat pendamping. Tapi kalau masih di pondok jangan dibaca dulu. Nanti kalau sudah pulang, kalau dibaca sekarang terlalu cepat datang jodohnya, tidak sempat belajar. Kalau di pondok ini cukup jodoh ilmu, jodoh ilmu itu dulu, jodoh ilmu dulu. Kalau duluan datang jodoh pendampingnya, nanti jodoh ilmunya nanti minggir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sayyidi Al Habib Salim bin Abdullah Syafiri, guru saya di Hadramaut, beliau memberikan ijazah dan ifadah daripada ayat ini. Siapa yang membaca 100 kali atau 200 kali, maka insya Allah dimudahkan jodohnya datang. Nah, itu. Silakan. Bagaimana kalau yang sudah punya jodoh dibaca lagi? Wah, tergantung guru. Tak, kalau Nabi lagi izinkan ya dibaca. Nah, itu insya Allah kalau dibaca sesuai dengan hajatnya.
sesuai dengan hajatnya. Maka diperintahkan singgah di tempat ini sholat, singgah di tempatnya Baitul Laham ya sholat, singgah di tempat kelahiran Nabi Isa ya sholat, di pohon yang pernah dinaungi Nabi Musa ya sholat. Itu maknanya bertabarruk, mengambil berkah jejak para orang soleh. Nabi Muhammad itu sudah sayyidus sholihin, pemimpin orang soleh, tapi dia masih diajarkan untuk datang ke tempat-tempat peninggalan orang-orang soleh terdahulu. Kalau ingin menghadirkan makna Isra Mi'raj dalam diri kita, yang kedua, kunjungi orang soleh, ziarahi orang soleh, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Bertabarruk, mengambil berkah. Contoh, saya mau kasih contoh satu. Ada ulama zaman dahulu namanya Imam Syafi'i. Pernah dengar Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Lahir tahun 150, meninggal tahun 150 Hijriah. Hafal Quran, hafizal Quran umur 7 tahun. Wa hafizal Muwatta Ibn Ashir sini. Dia hafal Muwatta kitabnya Imam Malik gurunya umur 10 tahun. Wal Muwatta hafizatis alayal. Dan kitab Muwatta dia hafal 9 malam. Bukan 9 hari 9 malam, 9 malam. Tidak pakai harinya. Muwatta tebalnya begini 9 malam. Di sana dengan sanadnya ke Rasulullah. 9 malam, bagaimana caranya? Jadi orang dulu kalau mengaji kepada ulama, kitabnya dihafalkan dulu baru mengaji. Kalau sekarang kadang santri tamat kitabnya sama guru tadi, tidak lupa semuanya. Tidak pernah ulang. Orang sekarang itu ngaji tapi tidak pernah diulang. Padahal dulu ulama itu lebih banyak mengulangnya daripada mengajinya. Abu Ishaq Asy-Syairazi, pengarang kitab At-Tambi, lalu disyarahi oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' puluhan jilid. Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi jadi ulama besar. Dia dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Syekh. Ketika dia bermimpi melihat Rasulullah, dia dipanggil ya Syekh, wahai Syekh. Sehingga dia digelar dengan Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi, pengarang kitab At-Tambi. Lalu Tambi disyarahi oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Itu Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi menjadi alim ulama besar gara-gara mengulangi pelajarannya, yukarriru darsahu, mengulang-ulangi pelajarannya alfa marrah, 1000 kali. Ada pelajarannya hari ini mengaji kepada gurunta, kepada para masyayikh, 1 lembar dia ulangi itu 1000 kali. Nah, kira-kira bisa lupa kalau diulangi 1000 kali? Tidak bisa dilupa. Sekarang kita ini anak-anak santri baru diulangi 5 kali, pindah di hafalan baru, akhirnya baru 5 hari hilang lagi yang tadi. Karena mengulanginya hanya 5 kali, pondasinya hanya 5. Kalau bangunannya 30 juz, lalu besi 8 runtuh 30 lantai. Makanya paling tidak kalau 30 juz, 30 lantai, minimal besinya itu besi yang paling kuat, kasih kuat akarnya. Bagaimana menguatkan akarnya? Mengulang-ulangi sampai berkali-kali. Alal aqal 40 marrah. Paling sedikit 40 kali setiap hafalan baru. Kapan kurang mengulangi dari 40 kali setiap hafalan baru, maka bertambah hafalannya, maka akan lupa hafalan yang lama. Karena Al-Quran itu paling cepat hilang. Kitab, cepat-cepat kalau tidak diulangi. Abu Ishaq Asy-Syairazi pelajaran ulangi 1000 kali. 1 kali. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, mengulangi setiap pelajarannya 25 kali. Jadi paling tidak mengulangi 25 kali. Al-Quran 1 halaman 25 kali. Kitab satu halaman ulangi 25 kali. Agar tidak mudah hilang dan tidak mudah lenyap. Abi Ishaq Asy-Syairazi mengulangi pelajarannya sampai berapa kali? 1000 kali. Subhanallah. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ikatannya Al-Imam Asy-Syairazi mengarang kitab At-Tambi, lalu beliau digelar oleh Rasulullah dengan sebutan Syekh, disyarahi kitabnya dengan kitab Al-Majmu', mengulang-ulangi pelajarannya sampai 1000 kali. Dan begitulah para ulama-ulama kita zaman dahulu mengulangi pelajarannya berkali-kali, sehingga tidak mudah dengan ilmunya, tidak lupa dengan ilmunya, tidak mudah hilang dari ilmunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini suatu ketika Imam Syafi'i menyuruh muridnya bernama Rabi'. Ya Rabi', antarkan kitab ini, tulisan ini, surat ini kepada muridku Imam Ahmad bin Hambal, antarkan.
min Misra ila Ahmad bin Hambal. Bawakan. Karena murid disuruh oleh Imam Syafi'i, berangkatlah dia. Sampai di kediaman Imam Ahmad bin Hambal, diberikanlah surat itu. Ketika sampai surat itu kepada Imam Ahmad bin Hambal, maka Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada Rabi, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan, "Aqra'tahu? Apakah kamu membaca suratnya Imam Syafi'i untuk saya?" Faqala la, saya tidak membaca isinya. Itu adabnya kalau kita disuruh kirim surat, jangan baca isi suratnya orang. Kecuali kalau pengurus pondok ada surat untuk santriwati paresai, jangan-jangan kiriman dari dilihat dulu itu pengurus. Nah ini dilihat apakah kamu membaca suratnya, karena tidak. Setelah itu dia mengatakan dia baca. Fabaka, menangis membaca, lalu ditanyalah ini. Imam Rabi berkata, "Ya Aba Abdillah, lima tabki? Wahai Aba Abdillah, kenapa kau menangis? Apa isinya? Apa isinya ini surat? Kenapa bisa menangis?" Lalu kata Imam Ahmad bin Hambal, "Imam Syafi'i guruku bermimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya dia mengatakan, 'Ya Muhammad bin Idris, sampaikan salamku kepada Ahmad bin Hambal.' Rasulullah minta salam kepada Imam Ahmad bin Hambal dan sampaikan kepada Ahmad bin Hambal, 'Innahu satumtahan wa tud'a bi khuluqil Qur'an fala tujibhum.' Kata Rasulullah, sampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal salamku dan katakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, dia akan diberi ujian, dia akan diuji, dia akan difitnah, dan dia akan dipanggil untuk menyebut Al-Quran itu adalah makhluk. Maka jangan sekali-kali dia menjawab Al-Quran itu adalah makhluk." Itu dari Rasulullah SAW. Ketika Imam Ahmad bin Hambal membaca surat itu, isinya itu menangis karena ada bisyarah dari Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah kepada Imam Syafi'i dalam mimpi, "Ya Muhammad, balligh Ahmad bin Hambal, sampaikan kepada Ahmad bin Hambal, ala balwa tusibuhu basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu." Sampaikan kepada Ahmad bin Hambal dengan surga yang dia dapatkan akibat musibah yang ditimpakan kepadanya. Makanya datanglah pemerintahan di masa itu, Imam Ahmad bin Hambal dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia tidak mau, akhirnya dipenjara, dicambuk setiap hari. Ketika beliau dicambuk setiap hari, yang asalnya sholat sunnahnya adalah 300 rakaat, mulai berkurang 150 rakaat. Itu. Yang asalnya sebelum dicambuk sakit, itu 300 rakaat setiap hari sholat sunnahnya. Ketika dicambuk, berkurang, sakit, maka 150 rakaat. Nah kita ini sakit gigi, tidak ada sholat 5 waktu. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal dari 300 150 rakaat, bukan sholatnya fardunya yang hilang, tapi sholat sunnahnya yang berkurang, yang asalnya 300 jadi 150 rakaat. Lalu Imam Ahmad bin Hambal menangis ketika itu, lalu karena gembira, karena dapat kabar gembira. Ini pengantar surat Rabi mengatakan halawatul bisyarah. Biasanya kalau dapat itu orang kabar gembira ada sedekahnya, itu maksudnya. Para nuranu kayak dulu ketika Nabi lahir, datang Suwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, lahir nih keponakan tak, gembira dimerdekakan Suwaibah. Nah itu halawatul bisyarah. Hadiahnya kabar gembira. Ketika Rabi melihat Ahmad bin Hambal gembira dengan berita itu, dia bilang halawatul bisyarah. Mana itu anunya, kabar gembira aja didapat, minta langsung naza'ah saubah, dia lepas bajunya yang jubahnya yang menempel di kulitnya dia ambil, buka. Bajunya ini ulama, kayaknya kalau ada bajunya ulama ambil, apalagi kalau guru tak kasih juga. Mudah-mudahan saya punya kenangan dari guru tak. Iya, halawatul bisyarah harus disampaikan. Kalau kepada ulama harus, jangan malu-malu. Kalau kepada ulama harus sampaikan, apalagi beliau ini sesepuh kita, orang tua kita, sisa ulama salaf yang ada di Sulawesi, ya beliau ini. Makanya ini kabar gembira kalau datang jangan malu-malu, ini minta-minta. Saya ini banyak orang, insya Allah yang mengamini banyak guru. Nah, insya Allah
Apakah insya Allah? Apakah songkoknya? Apakah surbannya? Apakah tasbihnya? Apakah jubahnya? Apalah? Yang penting dari beliau. Subhanallah, la ilaha illallah. Makanya kita yang mondok itu kalau ada guru, jangan terlalu jauh. 70% dari 100% santri yang keluar jadi orang besar karena 70%-nya ikatannya kuat dengan kepada gurunya. Kuatur rabithah bainal murid wasyekh. Kuatnya ikatan guru dengan murid, itulah yang mengantarkan kepada seorang murid menjadi orang besar. 30% asik belajar. Tapi kebanyakan murid menjadi orang besar karena kuatnya ikatan hati dengan para masyayikh. Apabila orang faniya bisyaihihi, apabila seorang murid telah sirna hatinya kepada gurunya, sudah hubungannya ta'allaq bisyaihihim, sudah hatinya terikat kuat dengan gurunya, maka terbukalah pintunya kepada Rasulullah SAW. Nah ini, jadi saya sama dengan ini tadi, kata Rabi, halawatul bisyara, ada itu kabar gembiranya, sedekahnya, dilepas bajunya Imam Ahmad bin Hanbal, dikasih kepada dia, oh gembiranya dia. Pulang menghadap Imam Syafi'i. Nah ceritakan, apa udah apa? Nah, gembira Imam Ahmad bin Hanbal menangis, wahai Syekh. Kemudian dia memberikan, dari gembiranya memberikan jubahnya kepada saya. Apa bilang Imam Syafi'i? Lastu ufji'uka. Aku tidak mau mengagetkan kamu, wahai Rabi. Tolong ballahu bil ma', jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal muridku. Kau basahi air, kau masukkan ke ember yang ada airnya. Kemudian fa'atoni, berikan itu air yang telah dimasukkan itu tadi jubahnya Imam Hanbal, biar aku meminumnya dan tabarruki dan mengambil berkah daripada air tersebut. Ini guru mengambil berkah kepada muridnya. Karena melihat status muridnya memiliki derajat yang tinggi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Mengambil berkah daripada ini tradisi orang soleh. Sekarang orang datang ke makam orang soleh, ada salaf kawe, tidak boleh. Datang mencium tangan masyayikh, bilang syirik. Mencium tangan masyayikh kok syirik? Apa yang menyembah? Jadi hati-hati dengan salaf kawe, salaf bajakan. Nah, jadi hati-hati. Banyak sekarang intinya orang dulu karena mengambil keberkahan kepada orang soleh. Lihat dulu Tabik Lompok, Imam Syafi'i menjadi orang besar karena ada adab. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Jami'ul Anbiya rahhaba bih. Semua para nabi menyambut Rasulullah dengan sopan santun, dengan adab kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah, sekalipun secara penciptaan dia yang pertama. Tapi disambut dengan mulia, setiap bertemu dengan nabi disambut dengan hangat, disambut dengan pujian marhaban bil akhi saleh, marhaban bil ibni saleh, disambut. Begitu juga Rasulullah memuliakan, dan adab dan tata krama itu adalah adabnya orang-orang saleh. Bagaimana Nabi Musa mengatakan, Harun afsahu minni, Nabi Harun lebih fasih lisannya daripadaku ya Allah. Utuslah saudaraku menjadi nabi untuk membantuku dalam berdakwah, karena lisannya Nabi Harun lebih fasih dari saya. Bayangkan, dia Nabi Musa lebih tinggi derajatnya Nabi Harun, tapi dia memuji kepada Nabi Harun dengan lebih fasih lisannya. Ini menandakan sifat tawadu, sifat memuji kepada orang soleh adalah tradisi para nabi dan orang-orang soleh. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan ini. Sama dengan ini. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia berdiri di hadapan gurunya, belajar kepada gurunya Imam Malik, kuntu atasaffahul waraka inda yaday Malik, ketika saya membolak-balikkan kertas bukuku di hadapan Imam Malik, safhatan raqiqah, aku balik dengan pelan-pelan, li alla yasma'a raqaha, agar Imam Syafi'i, agar Imam Malik tidak mendengar suara bunyinya bukuku. Dari adabnya, dari tata kramanya kepada gurunya Imam Malik. Sekarang ini Masya Allah kurang adab. Tapi Lompok, hormati guru. Ada masyayikh, ada ulama datang berdiri. Saya bangga di pesantren ini ketika datang guru tadi semua berdiri. Ini tradisi ulama soleh. Ini tradisi ulama salaf. Berdiri kepada orang soleh adalah tradisi. Menyambut orang soleh, orang-orang penting, berdiri dan menyambut dan bermusafahah, tradisi para ulama-ulama terdahulu.
Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengarang kitab khusus untuk fadilah berdiri menyambut orang-orang ulama. Maka saya tadi bersyukur sekali orang di sini, santri di sini ketika hadir berdiri, ketika guru tak datang semua berdiri. Ini adalah berarti asar guru tak Abdul Dalek, asar Kiai Haji Amri Said, asar dari para masyayikh yang ada di Mangkoso masih ada dalam hatinya para santri yang hadir di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya, jangan berdiri kalau saya datang, jangan berdiri kalau saya lewat, kata Rasulullah. Jangan berdiri kalau saya lewat, kata Rasulullah. Ini maknanya tawadhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin dimuliakan, hatinya nggak ingin dimuliakan, tapi kita wajib memuliakan orang yang mulia. Rasulullah mengatakan jangan berdiri kalau ada saya lewat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi memerintahkan sahabatnya ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, dalam Sahih Muslim mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian wahai sahabat Ansar menyambut kepada pemimpin kalian yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Nabi menganjurkan untuk berdiri menyambut pimpinannya dari kabilah Ansar yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah memang mengatakan, "Jangan berdiri ketika saya datang," kata Rasulullah. Tiba-tiba datang Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu seorang penyair yang suka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lewat di depannya sudah dibilang jangan berdiri, dia berdiri. Hasan bin Sabit itu penyair yang suka memuji Rasulullah, sahabat Nabi. Ketika Nabi bilang kalau lewat jangan lagi berdiri, duduk lagi. Nah tiba-tiba lewat Rasulullah berdiri Hasan bin Sabit, padahal Nabi bilang jangan berdiri. Berdiri dia. Ketika berdiri dia mengatakan bersyair, karena alim syair dia memuji. Dalam kitab Fathul Alam yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani mengatakan Fathul Alam bi Mursyidil Anam fil fiqh fi madhhab Syafi'i madhhab Sadati Syafi'iyah fil fiqh fi madhhab Sadati Syafi'iyah. Beliau ketika itu bersyair. Apa syairnya? Qiyami lil azizi qiyami 'alal aqyami lil azizi fardhu wa tarkul fardhi ma hu mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun liman yara hadzal jamal wala yaqum. Dia mengatakan, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya dalam 2 bait, ya Allah apa tadi? Lupa ya. Ada yang ingat? Apa tadi? Ada yang ingat? Tahu ada hafalannya seperti Imam Syafi'i, dengar 1 kali langsung hafal? Karena Imam Syafi'i itu kan kalau mau hafal 100 bait dibaca di hadapannya, hufidha bil hal, langsung hafal seketika. Hafidha bil hal. Kalau ada baca kitab 100 bait, langsung hafal, enggak usah diulang. Dari kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Dia mengatakan qiyami lil azizi fardhu. Berdirinya saya menyambut orang yang mulia adalah kewajiban. Qiyami lil azizi alayya fardhu. Bagi saya berdiri menyambut memuliakan orang yang mulia adalah kewajiban. Wa tarkul fardhi ma hu mustaqim. Sedangkan meninggalkan kewajiban tentu tidak baik, tidak lurus. Kemudian beliau mengatakan lagi, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Saya heran melihat orang yang punya akal dan pemahaman. Liman yara hadzal jamal wala yaqumu. Bagi orang yang melihat keindahan ini lewat kemudian dia tidak berdiri dan menyambutnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita melihat al-ulama adalah pewaris para nabi. Ketika kita melihat beliau beruta lewat, sambut dia, tatap wajahnya, safih yadahu, jabat tangannya, ambil dengan melihat wajahnya untuk bertabarruk agar wajah yang kita lihat musalsal akan menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Karena melihat wajah ulama ada sanadnya. Anda melihat, saya melihat Guruta melihat Guruta Kiai Haji Abdurrahman Modalek. Guruta Kiai Haji Abdurrahman Modalek melihat kepada gurunya. Gurunya Kiai Haji Abdurrahman melihat kepada gurunya. Gurunya sampai kepada Rasulullah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti ada sanadnya. Kalau saya punya guru di Hadramaut. Saya mengaji kepada Al-Habib As-Sayyid Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Saya mengaji kepada beliau.
Saya melihat kepada beliau. Saya memasangkan imamah dari beliau. Dia pasangkan imamah di kepala saya. Talbisul imamah. Makanya kita yang hadir, guru tamu dalil juga talbis memakai imamah. Guru Taki Haji Amri Said, guru Taki Haji Asad Sengkang, semua berimam. Saya dipakaikan imamah dengan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Bakar bin Salim. Saya melihat wajah beliau dan beliau melihat kepada ayahnya Mufti Hadramaut Al Habib Muhammad bin Salim. Al Habib Muhammad bin Salim melihat kepada ayahnya pengarang kitab Minhatul Ilah, yaitu Sayyid Salim bin Hafidh bin Syekh Bakar bin Salim. Beliau melihat kepada ayahnya sampai kepada datuknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim melihat kepada ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Abdurrahman Sekab bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Anil Alwi bin Ali bin Alwi bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Ali Sahibul Mir bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalid Hasan bin Ali bin Ubaidillah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Imamil Muhajir Allah Ahmad bin Isa Muhammad Nakib Ali Al-Uraidi Ja'far Sadiq Muhammad Al-Baqir Ali Zainal Abidin Sayyidina Husain Ali bin Abi Thalib Fatimah Zahra bintu Rasulillah. Sambung. Cirinya ahli sunnah wal jamaah ilmunya musalsal. Makanya ada sanad musalsal bil musafah. Ada hadis yang menjelaskan jabat tangan. Saya jabat tangan guruku dari guruku dari guruku sampai kepada Rasulullah. Makanya dikatakan siapa yang menjabat tanganku masuk surga. Siapa yang menjabat tangannya orang yang menjabat tanganku masuk surga. Kalau bersambung musalsal musafah, sambung kepada guru Taki Haji Farid, kemudian sambung kepada guru Tamu Dalek, beliau kemudian sambung, insya Allah kita ahli surga insya Allah. Dengan syarat apa? Musalsal bil musafah, musalsal bil awwaliyah, musalsal bil musafah, musalsal hadis bil mahabbah dan lain-lain sebagainya. Saya punya hadis sanad itu daripada Mufti Syafi'i yaitu Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani. Mudah-mudahan yang hadir Isra Mi'raj ini mendapat keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir semoga husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir diberi umur panjang oleh Allah, terutama guru kita, syekh kita, tuan guru kita Andre Guruta Kiai Haji Farid Wajidi rahimahullah atalla umrahu fi khairin wa lutin wa afiyah. Mudah-mudahan beliau diberi umur panjang oleh Allah, sehat walafiat. Seluruh santri yang hadir mendapat berkah beliau, jabat tangan beliau jangan sia-siakan, hidup beliau jangan disia-siakan. Fi kulli lahzah, setiap ada kesempatan datangi beliau dan jangan lupakan mendoakan beliau setiap saat agar derajatnya makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, agar kita senantiasa nanti dibangkitkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah rahimahullah, ulama salaf, dia tidak pernah semenjak mati gurunya Imam Muhammad, beliau mengatakan lamma mata Syekhi Hamad, ketika guruku Hamad meninggal, maka aku tidak pernah meninggalkan mendoakan beliau guruku Hamad bersama orang tuaku setiap sudah sholat, kata beliau. Jangan meninggalkan mendoakan guru agar kita senantiasa terikat hubungan kita dengan mereka. Semoga yang hadir husnul khatimah, semoga yang hadir mendapat syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh santri DDI Mangkoso, khususnya Iksan Disia yang mengadakan, semoga menjadi orang-orang soleh dan soleha. Ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bermanfaat dimanapun berada. Aina makanu min masyariqil ardi wa magharibiha. Semoga ifadil haramain asyarifain Makkah wal Madinah, Palestina wa Yaman wa Syria wa Damaskus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ifad biladana Indonesia, ifadil muslimin aina makan min masyariqil ardi wa magharibiha ya Allah. Ya Allah, ifad sulahana wa ulamana bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf. Semoga segala kekurangan ini bisa dimaafkan. Mohon maaf guru, saya sudah berani depan ceramah, saya minta maaf karena sebenarnya kita